Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Rawadhani Usama Biu. Ya, di sini saya akan melakukan praktek uji statistika, yang dimana saya di sini sedang melaksanakan ujian akhir semester UAS, yaitu pada mata kuliah statistika ya. Ya, ini untuk soal di mana seorang peneliti ini menganalisis apa gaya kepemimpinan seorang manajer dapat berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan kinerja karyawan. Nah, ini untuk tabel datanya ya, seperti ini. Dan ini untuk penugasannya. Disuruh untuk menganalisis data di atas menggunakan SPSS, kemudian menulis hasil interpretasi dan hasil analisis data tersebut dalam bentuk pengajuan hipotesis, dan membuat kesimpulan akhirnya. Oke, langsung saja ya. Ini untuk datanya sudah saya salin di Excel. Nah, dan ini untuk bentuk datanya sudah saya salin ke Excel ya. Nah, agar mudah untuk menyalinnya ke SPSS, maka saya jadikan seperti ini, memanjang seperti ini ya, agar memudahkan untuk menyalin ke SPSS. Ya udah, langsung saja kita salin data ini ke SPSS. Kita copy, kemudian kita buka SPSS, kita paste. Nah, sudah kan? Oke, kemudian kita ke variable view, kita ganti ini untuk data yang pertama tadi apa? Kepuasan. Oke, kepuasan kinerja. Oke, ini kepuasan, dan ini kinerja. Oke, dan yang terakhir gaya kepemimpinan. Oke, ini kita ganti menjadi skill, ini juga skill, ini nominal. Oke, untuk langkah berikutnya yaitu kita kembali ke data view. Kemudian untuk data yang seperti ini, yang dimana datanya lebih dari 2 sampel, kemudian ini enggak satu gitu, maksudnya kayak enggak cuma kepuasan doang, ada kepuasan sama kinerja, berarti kan terdapat 2 gitu loh. Jadi kita menggunakan MANOVA, bukan ANOVA. Oke, langsung saja kita ke langkahnya. Yang pertama kita ke Analyze, kemudian kita ke General Linear Model, kemudian kita ke Multiva. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, untuk kepuasan kita masukkan ke Dependent Variables. Untuk kinerja juga masuk ke sini. Kemudian untuk gaya kepemimpinan masuk ke dalam faktor. Oke. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita klik option, yang dimana gaya kepemimpinan kita masukkan ke display means. Oke. Terus ini complement effect kita tekan. Terus ini kita klik Bonferroni. Oke, kalau ingin menampilkan deskripsinya kita klik yang di display ini kita klik. Terus kalau untuk homogen kita klik yang ini jika ingin menampilkan homogennya. Cuma jika tidak ingin menampilkannya tidak mengapa kalau tidak diklik, tapi saya akan tampilkan saja ya. Oke, kita continue, kemudian kita oke. Nah, sekarang sudah muncul outputnya. Untuk tabel yang akan kita gunakan yaitu yang pertama, ini terdapat multivariate test, atau mungkin bisa menggunakan yang ini multivariate test yang di bawah ini lebih kecil, cuma saya akan menggunakan yang di atas ini ya. Oke, untuk tabelnya sudah saya salin tadi di Word biar bisa di zoom ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, saya akan menginterpretasikan mengenai tabel ini. Nah, untuk nilai yang kita lihat di sini yaitu nilai sheet-nya. Yang dimana nilai sheet di sini yaitu 0,000, yang dimana kurang dari 0,05. A-nya ditolak dan H-nya diterima. Yang artinya ada perbedaan terhadap ketiga gaya kepemimpinan tersebut. Yang berarti perbedaan
di 3 gaya kepemimpinan tersebut ini sangat signifikasi. Akan tetapi kita masih belum tahu perbedaannya itu di kepuasan yang mana. Mungkin atau di kepuasan atau yang di kinerja gitu. Seperti itu kita belum tahu. Jadi ya hasilnya ya di sini yang baru kita tahu yaitu terdapat perbedaan saja. Cuma ya kita tidak tahu perbedaannya itu di kekuasaan atau di kinerja. Cuma dari 3 gaya kepemimpinan yang dimana demokratis, otoriter, dan laissez-faire ini terdapat perbedaan karena nilainya 0,00 yang dimana kurang dari 0,5. Oke, ya kita lanjut. Kemudian ini tabel selanjutnya, ya ini yang di sini. Nah ini kita ambil yang test of between subject effect. Oke, atau kita bisa menggunakan yang ini univariate test. Bisa, sepertinya bisa, iya bisa. Cuma ini lebih kecil, lebih lengkap lah. Cuma yang akan digunakan ya sama aja. Nah ini yang akan digunakan yang saya blok warna kuning. Oke, untuk blok yang warna kuning yang pertama yaitu kepuasan, di mana signifikasinya yaitu 0,000 yang kurang dari 0,5, HO-nya ditolak dan H-nya diterima. Di mana artinya terdapat perbedaan ketika di mana terdapat perbedaan yaitu ketika pengaruh gaya kepemimpinan tadi terhadap kepuasan. Nah, berarti kan terdapat sebuah pengaruh gitu loh. Gaya kepemimpinan, 3 gaya kepemimpinan tadi itu dapat mempengaruhi kepuasan para anggota gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk kinerja sendiri yang dimana signifikasinya 0,582 yang lebih dari 0,05 HA-nya diterima dan HA-nya ditolak. Maka tidak ada perbedaan ketika pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Kenapa kok tidak berpengaruh? Karena lebih dari 0,05. Kalau tadi yang kepuasan kan kurang dari 0,05, makanya ada perbedaan. Kalau lebih berarti tidak ada perbedaan seperti kinerja ini. Berarti tidak ada pengaruh gitu gaya kepemimpinan tadi itu terhadap kinerja, tetapi berpengaruh terhadap kepuasan gitu loh. Oke, paham teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Nah ini untuk yang bawahnya lagi Parvis comparison. Oke, nah langsung saja ini Parvis comparison. Nah untuk tabel ini sendiri digunakan untuk melihat untuk membandingkan gaya kepemimpinan tersebut. Nah ini loh, ini kan ada 1, 2, 1, ini ada 1, 2, 3. Nah ini yang satu ini gaya kepemimpinan demokratis, yang kedua ini otoriter, dan yang ketiga laissez-faire. Nah kelihatan kan terdapat perbedaan antara gaya kepemimpinan. Nah di sini kalau kita ingin membandingkan maka kita lihat yang tabel yang ini, yang Parvis comparison. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian kesimpulan yang saya berikan. Jadi yang dapat disimpulkan ya bahwa menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, otoriter, dan laissez-faire itu dapat menyebabkan kepuasan yang berbeda. Sehingga dari 3 yang tersebut terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi gaya kepemimpinan tersebut tidak menyebabkan kinerja yang berbeda. Pada intinya gaya kepemimpinan tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja, melainkan berpengaruh terhadap kepuasan gitu teman-teman. Gampangannya gini teman-teman. Ini kan tadi nilainya, nah ini mau gaya kepemimpinannya mau demokratis, mau otoriter, atau mau laissez-faire itu tidak berpengaruh kalau di terhadap kinerja, karena nilainya di sini lebih dari 0,5. Mau gaya kepemimpinan apapun dari ketiga tadi tidak akan berpengaruh, tetapi kalau untuk kepuasan sendiri itu berpengaruh ya teman-teman. Nah, karena ini nilai signifikasinya kurang dari 0,5. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya teman-teman.
Ya, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jika ada yang ingin tanyakan bisa aja langsung komen di bawah ya. Oke, jangan lupa subscribe.